Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyila Nisha Ali dengan nomor induk 210701501099. Nah, di sini saya akan membahas mengenai orientasi seksual. Orientasi seksual adalah gender pasangan yang menarik baik dari segi romantikal maupun seksual. Lalu, apa yang kira-kira dapat mengontrol orientasi seksual seseorang? Nah, peneliti mengajukan 3 asumsi yang hingga saat ini masih dikaji, yaitu asumsi pertama adalah sejumlah peneliti percaya bahwa orientasi seksual itu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa kecil, terutama interaksi antar anak dan orang tua. Namun, pada penelitian terhadap beberapa ratus laki-laki dan perempuan homoseksual yang dilakukan oleh Bell, Weinberg, dan Hammersmith di tahun 1981 mengemukakan bahwa tidak ditemukan adanya bukti bahwa homoseksual dibesarkan oleh ibu yang dominan dan ayah yang submisif. Lalu karena asumsi yang pertama itu telah dipatahkan, setidaknya untuk saat ini, peneliti pun beralih pada asumsi lainnya, bahwa setidaknya orientasi seksual itu dipengaruhi oleh faktor biologis. Faktor biologis di sini yang dimaksud apa? Yaitu kadar hormon-hormon seks pada saat dewasa. Nah, banyak peneliti yang mengkaji kadar steroid seks pada laki-laki heteroseksual maupun homoseksual, dan ditemukan bahwa kadar steroid seks pada keduanya itu serupa. Jadi tidak ada perbedaan. Namun, pada segelintir penelitian terhadap perempuan homoseksual ditemukan bahwa 30% perempuan homoseksual memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi dibandingkan kadar testosteron pada perempuan heteroseksual, meskipun kadarnya masih lebih rendah dibandingkan testosteron pada laki-laki. Nah, apakah perbedaan testosteron ini disebabkan oleh gaya hidup perempuan yang homoseksual, atau apakah perbedaan kadar testosteron ini sendiri yang mengakibatkan adanya orientasi seksual seseorang? Nah, hal itu masih menjadi perdebatan. Asumsi yang ketiga adalah adanya perbedaan pada otak seseorang yang disebabkan oleh perbedaan paparan androgen prenatal. Nah, mungkin saja pada saat prenatal itu, laki-laki homoseksual otaknya tidak terdefeminisasi dan tidak termaskulinisasi, sedangkan otak perempuan homoseksual itu terdefeminisasi dan termaskulinisasi, sedangkan otak biseksual itu termaskulinisasi tapi tidak terdefeminisasi. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai yang masih juga dalam ranah orientasi seksual, yaitu mengenai androgenisasi prenatal pada orang yang secara genetis perempuan. Nah, bukti menunjukkan bahwa androgen prenatal itu mempengaruhi perilaku sosial, orientasi, dan anatomi manusia. Nah, pada kondisi atau gangguan yang dikenal sebagai hiperplasia adrenal kongenital atau CAH, kelenjar-kelenjar adrenal ini menyekresikan androgen secara atau dalam jumlah yang abnormal, dan sekresi androgen terjadi pada saat prenatal dan demikian mengakibatkan terjadinya maskulinisasi prenatal. Nah, anak-anak perempuan dengan kondisi CAH ini akan lahir dengan klitoris yang membesar dan labia yang mungkin menyatu sebagian. Sebagai satu kelompok, perempuan dengan CAH ini memiliki kemungkinan yang besar untuk tertarik secara seksual kepada perempuan lain. Kira-kira sepertiga dari mereka menjabarkan diri mereka sebagai seorang homoseksual atau biseksual. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa barangkali androgenisasi prenatal itu bertanggung jawab pada menyebabkan peningkatan insidensi orientasi seksual yang termaskulinisasi. Nah, peneliti juga menemukan kondisi yang mirip atau serupa dengan CAH ini, yaitu yang dikenal dengan nama CAH non-klasik. Jadi perempuan dengan CAH non-klasik ini terlahir dengan genitalia normal sebagaimana perempuan pada umumnya, karena peningkatan sekresi androgennya itu terjadi pada saat dia kanak-kanak atau remaja. Nah, sama dengan perempuan yang mengalami CAH, perempuan dengan CAH non-klasik ini memiliki kecenderungan untuk terjadi insidensi biseksual dan homoseksual.
Lalu kita akan membahas mengenai kegagalan androgenisasi orang yang secara genetis laki-laki, masih juga dalam ranah orientasi seksual. Nah, laki-laki dengan sindroma insensitivitas androgen ini bisa berkembang sebagai perempuan. Maksudnya berkembang sebagai perempuan dengan genitalia eksternal yang mirip dengan perempuan namun memiliki testis dan tidak memiliki rahim dan tuba falopi. Nah, jika anak dibesarkan sebagai perempuan maka tidak ada masalah yang akan terjadi, semua akan baik-baik saja. Biasanya anak dengan sindroma insensitivitas androgen ini akan menjalani operasi pengangkatan testis karena jika dibiarkan akan menjadi kanker. Lalu bagaimana anak dengan sindroma insensitivitas androgen ini tubuhnya dapat berkembang dan matang sebagai perempuan, yaitu dengan cara diberikan estradiol. Sementara anak yang tidak menjalani operasi pengangkatan testis ini akan tetap tumbuh dan matang sebagai perempuan karena pada saat masa pubertasnya testisnya akan menyekresikan estradiol meskipun dalam jumlah yang sedikit. Saat dewasa, orang yang mengalami sindroma insensitivitas androgen akan secara aktif secara seksual sebagai perempuan, meskipun mungkin dibutuhkan operasi pemanjangan vagina. Tidak ada laporan mengenai homoseksualitas maupun biseksualitas pada perempuan eksia dengan sindroma insensitivitas androgen. Dengan demikian, kurangnya reseptor androgen tampaknya mencegah efek-efek maskulinisasi maupun defeminisasi androgen terhadap minat seksual seseorang. Tentu, orientasi seksual perempuan XY dengan sindroma insensitivitas androgen itu juga dapat disebabkan karena dia dibesarkan sebagai perempuan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.